Selamat malam para pekerja kantoran. Apa kabar? Balik lagi di sudut bersama gue Brian yang bukan siapa-siapa. Asik. Gimana? Buat yang di Jakarta nih pasti masih berhujan-hujanan ria nih. Kemarin gue pengen ke Kelapa Gading ya, hujan coy. Banjir Kelapa Gading, nggak jadi ke Kelapa Gading gue. Akhirnya, padahal perlu banget ke Kelapa Gading. Ya udahlah, bagaimanapun wajah Jakarta yang saat ini lagi diguyur air terus-menerus. Iya, harus kita terimalah kota kita tercinta ini kan. Gue harus menerima Jakarta karena gue nggak punya tempat pulang kampung gitu. Gue tuh lahir di Jakarta, jadi ya mau nggak mau gue harus menerima Jakarta kan. Tapi tadi sore, ini kan Jumat ya, Jumat 1 Maret 2024. Tadi sore gue pulang masih eh, panas. Tapi emang kemarin tuh hujan gede banget emang. Gile. Pas pagi-pagi tuh gue mau berangkat ke tempat kerja tuh gila. Terus banget hujan, asli parah. Oke, eh Jakarta lu tau sendiri lah wajahnya kayak gitu ya. Apalagi kalau hujan gitu. Terus ya belum lagi kalau hujan kayak gini yang banjir lah, yang macet lah segala macam apa dan sebagainya. Maka itu sebenarnya penting banget buat kita-kita nih, mungkin orang-orang yang hidup di Jakarta ini atau teman-teman siapapun lah. Terus sebenarnya punya punya hiburan gitu. Karena kan ya namanya hidup di luar rumah ya begitu, ada aja tantangannya, yang hujan lah, yang macet lah, yang apa orang. Kalau di Jakarta tuh ya, ini gue kasih tahu nih buat teman-teman yang nggak tinggal di Jakarta, itu rawan banget ribut di jalan coy. Beneran, rawan banget yang namanya ribut di jalan. Ada aja faktornya, ada yang aduh ada aja dah, ada yang apalagi motor kan, yang kesenggol lah, yang nggak sengaja ketabrak lah, yang ada aja pokoknya. Nah, tapi kan penting ya buat kita tuh buat tetap tenang gitu. Kalau kita tenang kan kita kerja juga enak, produktif ya kan. Salah satunya nyari-nyari hiburan. Nah, karena mungkin beberapa teman ada yang nggak tahu, gue dulu pernah hidup di Solo gitu, dan lumayan lama. Waktu itu gue hidup di Solo tuh 5 tahunan lah, gue ngampus di Solo gitu. Nah, kita tuh eh, salah satu kebanggaan Solo kota itu atau kota Solo itu adanya HI. HI itu tulisannya kan HIK. Kalau pakai nada Jawa tuh bacanya hi. Nah, HIK itu kalau yang umum sih disebutnya hidangan istimewa kampung. Jadi HIK, hi itu. Mungkin kalau ini kayak teman-teman gue nih di Jakarta nih, misalnya ada yang dengerin ini, mungkin lebih taunya angkringan gitu. Angkringan. Ya sama, sebenarnya itu sama kayak angkringan gitu kan. Nah, kenapa kali ini gue mau bahas ini? Karena nih di tengah situasi Jakarta yang lagi crowded nih, ya kan? Yang wah macam-macam nih lagi. Ada yang masalah pemilu segala macam. Terus tadi tadi sore katanya ada demo juga di daerah Lenteng Agung tuh para mahasiswa. Terus apalah belum di dalam kantor gitu kan. Ada aja tuh yang kita ribet dah. Kadang-kadang tuh hidup di Jakarta tuh gitu. Cuman gue jadi inget ketika gue di Solo itu, eh walaupun ekonominya misalnya nggak sebagus Jakarta nih, cuman orang tuh bisa santai menikmati hidup gitu. Nah, salah satu jembatan antara menikmati hidup dan bersosial dan apa-apa itu ya itu, hidangan istimewa kampung itu, gitu. Yang gue bayangin tuh ada ya gerobak di pinggir jalan, terus orang duduk sambil ngobrol, sambil apa, melepas penat lah, melepas penat. Kadang-kadang dengerin radio random aja gitu, radio lama terus disetel apa wayang kulit, keroncong, kadang dangdut apa dan sebagainya gitu. Dan yang nongkrong di itu beragam banget, beragam banget. Ada anak muda, ada orang tua, ada yang
tukang beca, ada yang orang baru balik ngantor dan lain sebagainya. Kayaknya itu nggak ada batas dan nggak ada hubungan hubungannya sama strata sosial tertentu dah. Semuanya tuh halal aja masuk di gitu dan ya jadi ngobrol aja gitu. Enak gitu suasana dan itu untuk melepas penat. Mungkin kalau bahasa sekarang itu untuk menjaga kewarasan gitu. Kok menurut gua semakin maju lingkungan lu itu menjaga kewarasan itu semakin penting ya gitu. Jangan sampai kita di tempat yang ekonominya maju, terus pembangunannya oke, eh, semuanya oke, tapi elunya sendiri yang gak waras. Gitu, elunya sendiri yang kecapean menghadapi lingkungan, menghadapi tekanan hidup lu. Ya, mungkin kalau gue jadi brand ambasadornya apa gitu kan, gue akan bilang kayaknya lu perlu deh bro. Istirahat, istirahat, melupakan masalah hidup. Istirahat aja, barang semenit 2 menit atau sejam 2 jam. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah ke angkringan nih, jadi visualnya tuh kira-kira gini. Angkringan itu umumnya pakai gerobak. Nah, gerobak itu terus biasanya ada satu ceret, ceret air ya. Ceret tuh apa ya? Teko teko air dari bahan logam biasanya. Satu ceret gitu. Terus biasanya ada gorengan sama tusuk-tusukan. Tusuk-tusukan tuh sate-satean maksudnya. Itu kalau kata orang Jawa tuh namanya sunduan. Nah, sunduan itu kata dasarnya apa ya? Sunduk kalau nggak salah. Sunduan tuh kata dasarnya sunduk, artinya ditusuk. Ya, ditusukkan sate tuh, ditusuk. Mungkin tuh bisa masuk tuh nominasi makanan paling sadis di dunia karena ditusuk. Gitu kan. Nanti kan kalau ditusuk bisa masuk kantor Sopili ya. Jadi gitu. Nah, biasanya kalau minumannya apa ya? Kalau gue sih, kalau sekarang kayak itu ya ada apa? Wedang jahe, teh. Teh tuh biasanya es teh, teh hangat. Nah, kalau di Solo tuh tau gue ada yang namanya teh kampul. Teh kampul itu kan bahasa Jawa ya. Kampul itu artinya eh, mengambang, mengapung. Nah, mengapung. Kampul itu artinya mengapung. Jadi teh kampul itu teh, terus diperesin jeruk. Kadang-kadang jeruk nipis, kadang-kadang jeruk lemon gitu. Nah, terus si kulit jeruknya ini nih yang habis diperes itu dimasukin ke dalam tehnya. Nah, nanti kan si jeruknya ini mengapung tuh ke atas permukaan air tehnya tuh. Nah, itu kan mengapung. Nah, itu tuh namanya teh kampul. Jadi teh yang ada jeruk ngapungnya gitu. Kalau kata orang Jawa tuh mengapung tuh kampul. Jadi jeruknya kampul-kampul, ngapung-ngapung gitu. Nah, itu juga khas tuh di tuh, setahu gue. Gue nggak tahu kalau di angkringan tempat lain gimana ya. Nah, kan tadi gue udah bilang nih, angkringan atau itu identik sama gerobak. Tapi katanya dulu, awalnya, itu nggak kayak gitu, men. Awalnya itu, atau angkringan itu dipikul, gitu. Tapi sekarang katanya udah jarang banget itu. Di Solo, katanya tuh masih ada tuh, yang dipikul itu, dan itu dipikul itu dijajakan berkeliling ya. Berkeliling gitu. Dipikul sambil berkeliling. Kayak tukang apa ya kalau di Jakarta ya? Yang dipikul berkeliling, aduh sekarang udah jarang juga ya. Orang mikul-mikul keliling. tukang rujak tukang rujak bebek itu kayaknya masih dipikul keliling dah, gue masih nemu tuh di Jakarta gitu. Nah kalau dulu gitu juga tuh katanya angkringan tuh atau itu jadi dipikul berkeliling gitu. Nah itu kan udah makin jarang nih yang dipikul itu, tapi katanya di Solo di daerah Sumber itu masih ada tuh, itu langka dan bahkan mungkin satu-satunya katanya di Solo. Oke, nah gua itu kemarin nemu, jadi gua main sama temen gue namanya Mas Gowes. Nah, si Mas Gowes ini ngajak gue ke
salah satu he di Jakarta. He di Jakarta, dia bilang sama gue, pernah, jadi gue mau ada perlu waktu itu, gue mau nganterin wayang nih ke tempat Mas Goes nih. Mau nganterin wayang, terus dia bilang, nanti pulangnya kita makan kali ya, Yan, gitu. Kan lu main ke kosan gue gitu, kata Mas Goes. Oke, boleh. Makan di mana kita? Kok gue pengen ngehe ya gitu. Gue pengen makan di he. Eh, di mana, Mas? Gue nggak tahu nih kalau yang enak gitu kan. Gue bilang nih sama Mas Goes, terus dia bilang, ada nih he deket eh deket kosan gue. Oh ya udah, oke. Terus akhirnya gue makan nih. Dan aduh, bro, ini he di Jakarta, bro. Gue makan he di Jakarta atau angkringan di Jakarta tuh udah ya lumayan banyak kayak yang gue cobain deh. Dan ini rasanya Solo banget. Ini rasanya otentik Solo banget. Gue terkagum-kagum sih dari semua he yang pernah gue coba di Jakarta. Ini yang paling otentik Solo. Susah ngejelasinnya rasa otentik Solonya tuh gimana. Cuman ini rasanya bumbunya tuh medok banget dan kerasa banget kampungnya gitu. Jadi bumbunya itu kayak misalnya nih bacemnya, tempe bacem atau tahu bacem, tahu kan ya? Nah itu tuh rasanya medok kampung banget gitu loh, medok desa banget. Bacem itu kan rasanya tengah-tengah nih antara gurih sama manis. Nah itu pas gitu menurut gue. Kayak di kampung banget. Terus gue ngambil ceker, ceker empuk banget gitu. Tuh bagi gue yang gue pernah tinggal di Solo itu cukup mengisi kerinduan gue sama Solo. Solo itu banyak kenangan sih. Mungkin nanti kapan-kapan gue ceritain ya tentang kenangan yang ada di Solo yang pernah gue alamin. Tapi ini menarik banget dan ini di Jakarta men. Rada susah cari yang kayak gini di Jakarta. Karena di Jakarta itu kecenderungannya di atau angkringan itu kan nanti akan diisi anak-anak muda gitu. Jadi kok perasaan gue mereka kayak berlomba-lomba untuk menjadi modern ya, menjadi yang masa kini ya. Nah, perubahan menjadi modern atau masa kini itu buat kayak gue nih penghayat yang pernah bisa di Solo itu agak mengganggu gitu. Karena yang gue mau kan yang rasa kampungan itu gitu. Terus gue lihat-lihat nih di tempat yang gue diajak sama si Mas Gowes ini, itu eh, tempatnya di pinggir jalan pas, dan spanduknya itu udah kumel banget, kayak itu udah lama dah tulisannya, nasi kucing menu khas Solo Berseri. Bawahnya lagi yang paling bawah ada tulisan Mas Warso. Kampungan banget kan, beda banget di Jakarta yang haruslah dikasih nomor telepon lah, terus ada tulisan apa, siap menerima pesanan atau apa. Ini enggak, bener-bener gila ini mas-mas. Dan gue makan sama Mas Goes berdua itu dengan tenang, santai, bahkan kita nggak ngobrol tuh waktu makan. Setelah makan gue baru mau bilang ke Mas Goes, Mas, lu sadar nggak sih kita makan kita nggak ngobrol loh Mas, kita bener-bener terdiam duduk menikmati suasana desa, dan pinggirnya itu lampu merah men, itu berisik banget. Tapi ketika gue makan itu kayaknya otak kita sama-sama terbang entah kemana, balik ke masa muda kita waktu kita ada di Solo. Gue nggak mau ngasih tahu he ini di mana, he kampungan ini di mana. Yang jelas kalau lu nemuin, dan mungkin lu juga dari Solo, lu beruntung sih. Menurut gue ini mirip banget sama he yang di Solo. Tehnya juga mirip rasanya sama teh yang di Solo, cuman kurang kental ya menurut gue, kurang pekat. Teh di Solo tuh kalau di he bro, itu pekat banget bro, pekat banget. Dan apa, katanya nih, konon konon nih katanya ya, setiap he itu punya racikan teh sendiri-sendiri dan semuanya enak gitu. Mereka punya kunci-kuncian tersendiri. Jadi ada budaya meracik teh
di kancah perangkring-angkringan. Menarik ya. Semenarik itu sih menurut gue Hi. Ya mungkin kalau sekarang banyak Hi atau angkringan yang gedongan ya itu urusan lain. Tapi gue sangat menikmati Hi yang nuansanya masih kampung banget. Lebih otentik kayak rasanya. Mungkin gue yang terlalu aneh kali ya. Ya udahlah itu kan selera gue. Oke, kita ke konklusi ya. Konklusinya menurut gue mungkin ini masih ada hubungannya sama konten kita yang kemarin gitu. Konten kita yang kemarin tentang slow living. Kayaknya itu salah satu tempat yang pas gitu untuk kita kembali menjadi manusia. Ya itu cuma satu dari beberapa metode gitu. Tempat kita kembali jadi manusia. Semoga walaupun lu sibuk, walaupun lu sedang dikejar-kejar zaman, dikejar-kejar sama hal-hal yang lu harapkan di masa depan, lu tetap jadi manusia, tetap nongkrong, tetap jadi diri sendiri, dan tetap punya kehangatan bersosial di antara manusia-manusia lainnya. Sekali lagi, thank you banget yang mau dengerin sudut yang baru mulai ini. Gue sih nggak terlalu berharap apa-apa dari konten ini, karena mungkin konten ini juga bagian dari cara gue menikmati hidup, cara gue bersyukur. Jadi gue mau bikin konten ini supaya gue bisa mungkin bagi-bagi cerita sama kalian, telinga-telinga yang belum tentu gue kenal. Oke? Oh iya, nih gue bonusin buat lo. Jadi gue nemu dari websitenya Kemendikbud nih. Websitenya warisanbudaya.kemendikbud.go.id. Ini membahas tentang sejarah angkringan, ya kan, atau sejarah Hi. Lu nggak usah baca, nanti gue yang bacain buat lu. Oke, thank you. Ini ya hitung-hitung gue bantu Kemendikbud deh menyebarkan artikel mereka. Makasih ya Kemendikbud udah bikinin tulisan ini. Sekarang biar gue bacain buat kalian, buat teman kalian istirahat. Oke, thank you, bye bye. Hi, wedangan atau angkringan telah lama menjadi penanda kota Solo yang tidak boleh dipandang remeh. Hi, berikut gerobak dan sajian makanan ala kampung ikut mewarnai dan ambil bagian dalam gerak sejarah sosial masyarakat perkotaan. Di Solo sendiri, dinamika dan kondisi sosiokultur masyarakatnya menentukan corak kekhasan tersendiri. Masyarakat Solo dikenal punya hobi ngelaras, atau biasa kita sebut dengan bersantai, bergurau, dan bercanda. Masyarakat Solo itu senang jagongan. Jagongan itu ngobrol ngalor ngidul, ya entahlah, yang penting ngobrol. Malam hari tidak lantas menjadi waktu untuk istirahat penuh. Untuk memulihkan tenaga setelah bekerja, biasanya masyarakat Solo memanfaatkan malam hari sebagai waktu untuk begadang dan bersendau gurau. Atau, ya itu tadi, jagongan ngalor ngidul dan diskusi omong kosong. Kota Solo pada tahun 1902 mulai dialiri listrik. Malam hari mulai berubah menjadi terang. Banyak bermunculan pertunjukan layar tancap di alun-alun, gedung bioskop di Taman Kebon Rojo atau Sriwedari, dan banyak lagi. Pada masa itulah orang-orang mulai berbondong-bondong datang ke Solo layaknya urbanisasi. Akan tetapi, Solo tampak unik lantaran model urbanisasinya bervariasi.
Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran menawarkan jenis urbanisasi tradisional, membuka lowongan abdi dalem lewat proses magang. Kemudian, institusi pemerintah Belanda mempengaruhi jenis urbanisasi kolonial, mengiming-imingi keluarga priayi menjadi pegawai birokrasi profesional asalkan mengenyam bangku sekolah Eropa. Dan perusahaan industri batik, pertokoan Tionghoa, serta pasar tradisional mencuri perhatian kelas bawah untuk mendaftarkan diri sebagai buruh, sehingga terciptalah model urbanisasi modern di sektor informal. Peluang mengais rejeki bertebaran di waktu malam, dilirik oleh kalangan wong cilik, kelas yang kurang beruntung di dunia pendidikan, dan tak berjaring dengan kelompok bangsawan. Mereka rata-rata berasal dari pinggiran wilayah Surakarta, khususnya Klaten, untuk mencoba peruntungan dengan menjajakan makanan ringan dan melayani kebutuhan perut penghuni kota. Penghuni kota sasaran mereka adalah penghuni kota yang baru saja pulang menikmati pertunjukan tengah malam atau sekedar melayani masyarakat yang gemar berpergian di malam hari. Pada waktu itu, makanan masih dipikul, tidak seperti sekarang ini yang ditaruh di atas gerobak. Untuk menjaring pembeli, bakul atau penjual berhenti di titik-titik keramaian seperti di Taman Sriwedari dan Pasar Pon. Kedua lokasi tersebut merupakan arena hiburan yang tidak pernah sepi pengunjung pada waktu itu. Adalah Mbah Karso di Kromo, yang masa mudanya akrab dipanggil Jukut. Mbah Karso yang berasal dari desa Ngerangan atau di daerah Klaten, tahun 1930-an merantau ke Solo saat umurnya 15 tahun. Ayahnya meninggal dunia. Sebagai sulung dari 4 bersaudara, Mbah Karso merasa bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Sesampainya di Solo, ia bertemu dengan Mbah Wono. Pertemuan dengan Mbah Wono merupakan awal dari sejarah atau angkringan. Bekerja dengan Mbah Wono sebagai penggembala kerbau dan membantu membajak. Mbah Karso juga berkenalan dengan penjual makanan terian. Makanan dari Jawa Tengah berkuah kental dengan lauk tempe atau daging. Dari perkenalan itu, Mbah Karso kemudian ditawari untuk ikut berjualan terian. Bermodalkan pikulan tumbu atau alat untuk berjualan makanan, Mbah Karso mulai berjualan terian. Setelah beberapa lama ikut berjualan terian, pada tahun 1943, Mbah Karso mendapatkan ide untuk menjajakan minuman, bertujuan agar pembeli bisa melegakan dahaga saat makan. Dari ide itu, Mbah Karso sedikit memodifikasi pikulan jualannya. Bagian depan untuk makanan, dan bagian belakang untuk ceret minuman. Dari berjualan dengan pikulan ini, Mbah Karso mengajak warga dari desanya untuk ikut berjualan sepertinya. Yang semula hanya menu terian, kemudian ditambah dengan makanan lainnya seperti jadah bakar, singkong, getuk, kacang, dan aneka sate yang ada sampai sekarang. Macam-macam lauk dimasukkan dalam wadah dari daun pisang yang disebut takir. Selain aneka lauk, ditambah juga nasi kucing. Nasi kucing ini sebenarnya adalah nasi dengan lauk sedikit ikan bandeng, karena bandeng identik dengan makanan kucing. Sehingga sampai sekarang, nasi bandeng ini disebut juga dengan istilah nasi kucing. Kehadiran nasi kucing ini pada waktu itu justru menggeser pamor terian. Dari sinilah kenapa nasi kucing selalu identik dengan atau angkringan. Istilah sendiri awalnya juga dari Solo, tetapi tidak jelas bagaimana awalnya istilah ini muncul. Asal muasal nama unik ini memiliki beragam versi. Ada yang menduga dari cara penjualannya menjajakan dengan berteriak, "He!" Ada pula yang bilang
Pembelinya sendawa seperti itu. Versi lainnya mengatakan bahwa saat penjual tersandung, penjualnya kaget, kemudian berteriak, "Hiye!" Jadi sampai sekarang tidak dapat dipastikan asal kata "he" itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kata "he" itu sampai sekarang dianggap merupakan akronim dari hidangan istimewa kampung. Kepopuleran warung he di Solo pada tahun 1940-an akhirnya merambah ke Yogyakarta pada tahun 1950-an. Dari sinilah baru nama angkringan mulai dikenal. Aktivitas ekonomi terus berdetak dan ruang kota tak pernah lengang. Hal ini tak lepas dari andilnya he yang buka tiap sore dan tutup hingga menjelang pagi. Hal inilah yang menjadikan Solo dikenal sebagai kota yang tak pernah tidur, baik penghuni maupun ekonominya. He mampu bertahan sampai saat ini karena tidak mengenal kasta sosial, merangkul lintas umur dan beragam. Hidangan he juga memiliki varian makanan dan minuman yang lebih komplit dan semakin beragam. Meski harganya relatif murah, tetapi konsumen he sangat bervariasi, mulai dari tukang becak, tukang bangunan, pegawai kantoran, mahasiswa, seniman, bahkan hingga pejabat dan eksekutif. Antar pembeli dan penjual sering terlihat mengobrol dengan santai dalam suasana penuh kekeluargaan. He tak berubah akan fungsi awalnya, yaitu sebagai fungsi sosial. He mampu menjelma menjadi tempat ngobrol tentang segala aspek kehidupan. Bahkan kalau kita mau mencari informasi dan mencari makna kehidupan, he adalah tempatnya. He juga terkenal sebagai tempat yang egaliter karena bervariasi pembeli yang datang tanpa membeda-bedakan strata sosial atau sara. Mereka menikmati makanan sambil bebas mengobrol hingga larut malam, meskipun tak saling kenal, tentang berbagai hal atau kadang berdiskusi tentang topik-topik yang serius. Harga yang murah dan tempat yang santai membuat angkringan sangat populer di tengah kota sebagai tempat persinggahan untuk mengusir lapar atau sekedar melepas lelah. Bahkan sekarang ini, he memiliki konsep baru bagi para pemodal untuk mengangkat he dari bibir jalanan menjadi rumahan dengan konsep yang lebih menarik.